Nah, ini video khusus untuk teman-teman multimedia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ruang Garasi Studio yang ngebahas tentang, kali ini kita ngebahas tentang segmen live streaming. Jadi video ini khusus untuk pemula. Jadi buat teman-teman yang udah expert bisa di skip aja videonya ya, karena cuman pengenalan peralatan yang kita pakai dan peralatan yang kita punya di Ruang Garasi Studio. Nah, ini video khusus untuk teman-teman multimedia, teman-teman anak PKL, teman-teman yang lagi masih sekolah, dan teman-teman yang baru banget belajar live streaming ya, di dunia live streaming. Dunia live streaming ya pasti harus berurusan dengan kabel-kabel ya. Nah, ini bakalan menjadi kendala kita biasanya untuk teman-teman pemula ataupun teman-teman anak PKL. Walaupun teman-teman di sini anak PKL ada yang udah 2 bulan, 3 bulan, kadang-kadang dia kalau kita suruh ambil kabel di dalam koper juga bingung. Ambilin dong kabel ini, bingung aja yang mana kabelnya, yang mana kabel, yang mana yang kabelnya. Karena kabelnya banyak banget tuh ya, bisa dilihat ya, kelihatan? Wow! Banyak banget kabelnya. Nah, biasanya kita cuman punya sedikit sebetulnya kabelnya. Sebenarnya kita tipe punya sedikit, cuman memang ada ukuran segini, ada ukuran yang begini, ada yang kayak gini. Nah, ini apaan sih gitu ya kan? Nah, itu pun karena kita banyak kabelnya, banyak colokan-colokannya, jadi kita punya banyak. Ini pun belum semua keluar ya kabelnya ya. Kita hanya ngambil sebagian besar kabelnya aja, ya kan? Nice. Yang paling penting yang pertama, kita punya kabel HDMI to micro HDMI. Nah, kayak gini tuh. Jadi kalau yang kita sebut HDMI itu ya ukurannya normal ya, ukurannya seperti ini, dan ini mikro. Mikro ini biasanya dicolokin ke kamera-kamera mirrorless, kamera-kamera Sony mirrorless A73, A7C, A72, A6000. Biasanya colokannya kayak gini. Ya, yang ini kabel HDMI-nya yang biasa. Biasanya kita kalau nyolokin ini ke kamera, ini ke wireless. Karena ini cuma pendek tuh, cuma 1 meter, ya kan, untuk ke wireless. Atau biasanya kita pakai kabel yang coilet. Nah, ini kabel-kabel melengkung ini namanya coilet, ya kan, supaya lebih fleksibel gitu. Ini nyolok ke kamera, ini untuk ke wireless biasanya. Wireless kan biasanya kita taruh di hotsu ya, di atasnya ya. Nah, ini colokannya HDMI biasa dan micro HDMI. Nah, bagaimana kalau misalkan kita pakai kamera mirrorless, tapi kita butuh kabel yang panjang, ya kan, butuh kabel yang panjang. Nah, kita ada 2 siasat. Biasanya kita bisa pakai kabel yang ini yang nyolok ke kamera, ini nyolok ke splitter input. Nanti dari splitter kita sambung lagi untuk pakai kabel yang lebih panjang lagi. Tapi ada juga simpelnya. Simpelnya kita beli juga akhirnya kabel micro HDMI to HDMI tapi female. Nah, bedain female dan male itu ya, kalau male bentuknya begini. Ya kan? Nah, ini buat dari kamera HDMI kamera mikro, ini female. Nanti di sini bisa kita colokin kabel HDMI yang lebih panjang, baru nyolok ke capture card, baru nyolok ke laptop kayak gitu. Sebenarnya kabel ini sama ini sama, tuh ya. Mereknya Pension lagi ya kan? Tuh kabelnya sama, bedanya cuma di sini aja ya. Ini male. Gampangnya kalau male itu cowok, berarti nonjol gitu ya kan. Kalau female berarti cewek, berarti ini yang lubangnya. Intinya kayak gitu aja. Kadang-kadang anak PKL, tolong dong ambilin kabel HDMI mikro yang female. Diambilin yang ini ya kan. Padahal kita butuh yang ini untuk perpanjangan. Nah, sekedar itu aja sih simpelnya. Kabel-kabel yang kita pakai sebenarnya. Dan sisanya itu ya cuman kayak ukuran. Ini ukurannya 2 meter, 3 meter. Ini yang coilet ukurannya. Supaya kalau kita pakai wireless ya biar nggak ngelampir-ngelampir lah. Ini HDMI itu HDMI, ini coilet juga. Biasanya ini untuk kita pakai Sony NX. Nah, ini ada kabel lagi HDMI itu HDMI biasa, tapi ini yang udah seri yang biru ya. Ini 3 meter. Gunanya untuk apa? Untuk kayak perpanjangan dari transmitter Holy Land yang kita panjang tinggi ke atas, untuk ke bawahnya itu sekitar 3 meter. Kita pakai yang ini. Ini ada kabel lagi nih, ini kabel HDMI biasa nih yang dapat dari monitor. Kita bawa juga, biasanya kepake juga buat monitoring. Kalau kita pakai monitor kecil sebelahnya, kita pakai ini juga. Ini kabel HDMI yang lumayan favorit ya, karena ini harganya lumayan mahal nih. Segini aja 50.000, 57.000 kalau nggak salah. Dan ini kabel HDMI biasa, tapi dia yang thin, jadi dia pendek. Thin apa sih? Tipis ya? Tipis dan kecil, jadi dia lebih fleksibel aja sih. Jadi di meja tuh nggak terlalu berantakan. Ini kabel-kabel HDMI-nya sama nih, HDMI to HDMI, ada HDMI to micro, HDMI to female, ini HDMI to HDMI, ini yang tadi kita bahas kemarin ya. Ini untuk yang 4K ataupun 8K,
ini kabelnya juga pendek-pendek. Kenapa kita punya kabel yang pendek-pendek? Karena biasanya dari wireless nyolok ke sini, dari monitor pindah ke monitor sebelah sini, begitu biasanya. Atau dari pakai yang extender, ya kan, masuk ke TV-nya kan dia harus pakai yang kabel yang pendek-pendek. Nah, makanya kita punya banyak kabel yang pendek-pendek. Ini kabel FO yang 30 meter, mungkin udah dibahas ya sebelumnya, videonya nanti ada di sebelumnya, bisa dicek. Ini FO 30 meter, harganya lumayan kalau FO. Jadi, ini kabel HDMI yang biasa kita punya sebenarnya simple. Hanya ada micro HDMI, to HDMI, ada kabel yang female to male gitu, ada male to female, ada yang male gitu ya kan, cewek-cewek, cowok-cowok gitu kalau bahasa Indonesianya. Dan ini kabelnya ya cuma segini aja sebenarnya, dan ada banyak tapi dia samaan, jadi kita nggak bahas. Ada satu lagi kabel yang kita punya, yaitu ada kabel namanya DP, DisplayPort. Jadi dia kabelnya mirip HDMI, cuman dia nggak jajar genjang, jadi sebelah doang yang cekungnya. Itu biasanya di port-port terbaru ataupun VGA terbaru itu punya kabel DP port ataupun monitor terbaru ya. Kita selalu bawa juga, bahkan colokan konverter VGA pun kita biasanya bawa. Kebetulan lagi dipakai nih konverter VGA-nya. Kita selalu bawa, selalu siap-siap supaya apa? Supaya kalau misalkan di situasi yang tiba-tiba kredit dan ternyata peralatan yang nggak kompatibel dengan peralatan kita usahakan besoknya kita adain alatnya, konverternya, sambungannya biasanya kita siapin gitu. Terkait kabel HDMI, kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan, ataupun ada yang perlu ditambahkan silakan kita berdiskusi di kolom komentar. Buat teman-teman, terima kasih yang udah nonton, jangan lupa terus pantau video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.